apakah ada pengagungan kepada ustadz? Gitu ya. Terakhir ya. Kemudian bagaimana pengagungannya? Kadang sebagian ustadz direndahkan ketika kajiannya nggak hadir, tapi ustadz yang lain hadir. Selama ustadz tersebut salafi, mendakwakan kepada sunnah, maka tulabul ilm di antara adab mereka ialah ihtiramul alim, menghormati seorang alim, memuliakan seorang yang memiliki ilmu, baik yang kalangan ulama ataupun kalangan tulabul ilm. Barakallahu. Di antara bentuk penghormatan kepada para duat ilallah, para asatidzah, menghormati mereka sebagai seorang yang punya ilmu, khidmat kepada mereka dan semisalnya, namun pada batas yang wajar. Pada batas yang wajar, sebagaimana kepada para ulama tidak boleh melampaui batas, tidak boleh sampai pada tingkat taklid atau fanatik atau yang semisalnya. Barakallahu. Normal sebagaimana memuliakan orang-orang mulia yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang dinasihatkan kepada para ikhwah, jangan pilih kasih dalam taklim. Selama ada beberapa ustadz dan semuanya salafiyin, ambil ilmu dari mereka. Masing-masing ustadz, masing-masing dai memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Paham ya? Tidak ada yang sempurna. Ini punya kelebihan ini punya kelebihan ini dan segala macam. Ambil semuanya dari mereka. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, belajar kepada seorang ustadz itu bukan semata-mata mengambil ilmunya, tapi juga mengambil adabnya, budi pekertinya. Ada kalanya seorang ustadz itu terkait dengan masalah orasinya kurang heboh gitu. Tapi terkait dengan masalah akhlaknya, adabnya dan segala macamnya luar biasa indah. Maka antum tidak semata-mata mengambil ilmunya, ambil ilmu dari beliau dan ambil bagaimana tata keramanya, bagaimana etikanya, bagaimana akhlaknya dan segala macam. Barakallahu. Jadi paham ya? Juga dinasihatkan kepada para ustaz dan para ulama untuk memiliki sikap tawadhu. Sikap tawadhu adalah muhim. Rendah diri, rendah hati. Barakallahu fikum. Walaupun dia termasuk seorang yang dikatakan sebagai dai, sebagai seorang ustaz, orang yang dianggap punya ilmu dan segala macam, bukan kemudian semakin takabur, bukan semakin sombong atau semakin tinggi hati di hadapan para murid-muridnya atau para ikhwah-ikhwah yang lain. Tidak. Tawadhu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadhu ya. Di antara bentuk tawadhunya Rasul ialah beliau berkumpul dengan para sahabatnya. Biasa ya. Orang kalau mencari Rasul ketika itu di masjid, kumpul dengan para sahabatnya. Mana yang namanya Muhammad? Orang Badui yang tanya itu yang tengah-tengah lagi lagi layih-layih tengah-tengah para sahabatnya. Biasa kumpul dengan para sahabatnya, musyawarah dengan para sahabatnya, bergaul dengan mereka, dengan para sahabatnya. Seakan-akan tidak ada jurang pemisah antara seorang dai dengan mad'unya. Walaupun ada batas-batas etika. Barakallahu. Bisa dipahami ya? Barakallahu. Ini yang antum harus pahami baik-baik. Terus bagian biaya kan nanti na'azakumullah, mentang-mentang jadi ustaz, sudah takabir sudah. Ini. Contohnya tinggi hati. Barakallahu. Pokoknya semuanya harus beres. Terima jadi dan segala macamnya. Kalau antum melihat contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung terjun, langsung turun tangan. Ketika pembangunan Masjid Nabawi, ikut bangun. Ketika menggali parit dalam perang Khandaq, ikut gali, ikut angkat batu sampai pasir itu mau memenuhi dadanya beliau. Ketika para sahabatnya mau memecahkan batu nggak kuat, Rasul yang tampil. Sini, pecahkan sama beliau, pecah. Wah, itu tahu tuh. Dan kemudian mentang-mentang jadi ustaz gitu. Kali. Siapa? Tuh. Ya, gitu. Nah, gini-gini aja ustaz ya. Allah SWT. Barakallahu. Tak demikian. Tapi
upaya untuk terus mendekat kepada para mad'u, tamam, langsung terlibat dengan mereka. Barakallahu fikum, itu merupakan sikap tawadhu yang sangat mulia, yang sangat-sangat mulia. Dan di antara bentuk ketawadhuan barakallahu fikum ialah, dan itu diupayakan sekuat tenaga, seorang dai, seorang alim berusaha mandiri. Berusaha mandiri. Punya usaha sendiri. Barakallahu fikum. Walaupun kecil-kecilan, berusaha mandiri barakallahu fikum, sehingga tidak menyusahkan banyak pihak. Tidak menyusahkan banyak pihak. Syukur-syukur kalau ustadznya itu yang ngayomi yang lainnya. Seperti contohnya Imam Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, ulama besar dari Mesir pada masa Imam Malik rahimahullah. Banyak hartanya itu. Banyak hartanya. Sukses beliau usahanya ya Pak. Tapi tiap tahun tidak pernah terkena zakat mal. Kenapa? Hartanya itu untuk nafkahnya para tulabul ilm, nafkahnya para ahli hadis. Ngasih ulama ini, ngasih ulama ini, ngasih ulama ini, ngasih talib ini, talib ini, talib ini. Luar biasa. Beliau yang ngurusi mereka. Begitu 1 tahun nggak sampai nisab, nggak jadi zakatul mal. Tuh, usaha lagi, kasih lagi. Wah, terlebih luar biasa. Di zaman sekarang ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, itu dikenal sangat dermawan dan sangat mulia ngurusi umat dari harta beliau pribadi. Syekh bin Baz, bantuannya beliau sampai ke penjuru dunia, tempat-tempat yang tidak pernah terbetik sedikit pun di benaknya kita orang itu ada dakwah di sana, ada Islam di sana. Itu masuk bantuan Syekh bin Baz padanya. Dia akan membaca biografinya beliau yang ditulis oleh murid-muridnya, itu luar biasa sifatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Bisa seperti ini ya ikhwan, luar biasa. Ini ustaz yang mencari banyak pihak. Ya wara, nah ya sudah ngasih ilmu, ngasih apa? Ngasih ilmu, ngasih. Nah ya sudah ngasih ilmu sudah. Ya ikhwan, datang sana semua pakai sembako. Tenang ya hanya, ya enak sudah taklim sama Ustaz Fulan, ilmunya banyak, kemudian selesai bagi-bagi sembako. Pulang dapat ilmu, dapat beras, dapat minyak, ya Allah tuh. Ayo, barakallah. Taklim lagi, ya Allah yang dari Talang Padang, ambil kambing 1, mana? Masya Allah, bawa kambing 1, luar biasa ya. Senang apa gak senang? Nah itu nyari yang kayak gini ini yang susah ya Pak. Barakallahu fikum. Nah ya karena ustadznya bukan jarang ada yang jadi juragan masalahnya. Allah ya farid. Ala kulli hal, sesama lain itu ada perkara positif yang harus diperhatikan. Dari kalangan para mad'u ada adab etika yang harus diperhatikan. Dari kalangan para dai juga harus ada adab-adab yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Itu akan semakin memperindah suasana, semakin menyemarakkan dakwah, dan semakin mudah untuk tersebarnya dan diterimanya sebuah dakwah. Barakallahu fikum. Sekali lagi kembali pada aktornya masing-masing, dan semua itu setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang enggak mungkin dijawab dikarenakan waktu dan juga kemampuan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil